Anjir. Di dua aja lo. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini apa ya? Bisa dibilang podcast aja. Terserah lah gitu kan, mau ngecapruk mau podcast gitu kan. Intinya mah ngobrol gitu kan. Ini mungkin bisa dibilang ini video pertama kita ya. Siap. Untuk YouTube. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nih, saya Raffi Alfiansyah. Nah, jadi ya sesuai nama channel lah gitu kan. Ya nama saya dan ini teman saya, siapa namanya? Saya Galang. Galang ya. Jadi kita ini apa ya? Penghobi reptil, ya penggiat herpetologi juga gitu kan ya. Apalah pokoknya yang berkecimpung di dunia herpet atau reptil itu ya kita lah orangnya gitu kan. Kita pelajari gitu kan. Nah, untuk desa sendiri kita tuh di Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat ya. Jadi kita ini orang kaki Gunung Ciremai. Betul. Nah, jadi buat teman-teman nanti kalau mau main ke Gunung Ciremai, butuh guide, butuh apa, bolehlah ke kita bisa lah, bisa diatur. Nah, Komentar ya di kolom komentar. Boleh, siap. Jadi langsung aja. Untuk di video ini, saya ingin sharing ya. Jadi ingin berbagi pengetahuan yang kita tahu ya. Ya bisa dibilang kita juga pemula tapi pengen berbagi juga lah gitu kan. Nah, untuk yang sekarang ini, jadi saya ingin mengenalkan sebuah spesies atau ular gitu kan, atau reptil yang emang umum dipelihara oleh pemula yang ingin terjun ke dunia reptil atau ingin memelihara reptil. Nah, jadi hewannya apa? Jadi hewan ini adalah corn snake atau dengan nama ilmiahnya apa lupa lagi nih. nanti ada di apa di bawah inilah gitu kan. Corn snake atau ular jagung. Jadi ular jagung itu berasal dari apa? Dari Amerika ya, Amerika Selatan ya, sampai Amerika Tengah gitu kan. Jadi corn snake ini cukup beragam ya, udah banyak banget ya Morf ya, udah banyak ya. Nah, jadi corn snake ini kenapa dijadi buat hewan untuk pemula untuk dipelihara? Karena corn snake ini nggak berbisa ya, nggak berbisa dan jarang banget ini apa? Ngegigit. Nah, jarang banget gigit gitu kan, karena emang ya udah dari dulunya, dari awal-awal mungkin orang-orang pelihara reptil khususnya di daerah di benua Amerika itu, khususnya di negara Amerika Serikat biasanya Amerika Serikat sih yang paling umumnya, itu paling banyak tuh memelihara ular jagung ini. Nah, dan di Indonesia sendiri ular jagung ini sangat populer dan udah banyak yang dikembangkan, udah dibudidaya gitu kan ya, di breeding, dan itu cukup mudah dan cukup apa ya, ya selain friendly banget gitu kan. Dan yang pertama, sebelum kalian memelihara ular ini atau hewan lainnya gitu kan, yang pertama tuh harus disiapkan tuh kandang dulu ya. Kandang dulu. Nah, mungkin nanti ini seperti ini, nanti lebih jelasnya saya akan ulas lagi. Jadi kandang dulu ya kan. Nah, di kandang itu ada apa aja sih biasanya? Ada tempat minum yang pasti. Yang pasti ya, tempat minum. Ya, terus ada alasnya juga. Ada alasnya. Nah, ini alasnya biasanya pakai apa nih? Ada koran bisa atau koko khas bisa. Kalau untuk display ya, untuk hiasan gitu, yang lebih menarik lagi ya. Jadi intinya pada dasarnya sih koran aja udah cukup ya. Karena mungkin koran ini yang paling murah yang pertama kan, yang paling murah. Terus menyerap cairan, air gitu kan, terus menyerap bau juga gitu kan. Tapi mungkin kelemahannya sendiri, koran tuh nggak bisa dipakai lama. Jadi kalau misalkan udah kotor itu harus dibuang, jadi sekali pakai. Beda mungkin dengan koko khas, forest bark gitu kan, atau mungkin bisa ada juga yang biasanya pakai tanah kering gitu kan, ada yang juga pakai yang gitu. Itu mungkin agak sedikit lama gitu kan, dan pemakaian itu nggak semuanya harus diganti. Jadi mungkin yang kotornya aja kita buang gitu kan, yang lainnya masih bisa dipakai. Itu mungkin dan baunya juga nggak terlalu iya gitu kan. Tapi ada juga kadang untuk memelihara hewan hidup khususnya di reptil itu biasanya di kandang itu dikasih isopod. Nah, isopod apa nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya lah gitu kan. Jadi isopod itu ya buat pengurai sebenarnya. Nah, untuk kandangnya sendiri ini paling simpel, pakai kotak donat nih, ini nih. Kotak donat gini, ukurannya bisa sebesar ini. Nah, di dalam dikasih lubang juga. Nanti saya kasih lihat deh videonya lubang seperti apa. Jadi fungsi lubang ini untuk sirkulasi udara atau ventilasi gitu kan. Nah, yang pasti si lubang ini
harus benar-benar maksimal gitu kan. Jadi biar si sirkulasi udara itu bagus. Jadi jangan cuman lubangnya cuman 1 atau 2 gitu ya, jangan lah. Terus sebelah juga nggak boleh. Ya boleh, harus ada, biar ada in out gitu ya istilahnya gitulah, biar ada. Nah, jadi lubang ini juga nggak boleh terlalu besar, nggak boleh terlalu kecil. Maksudnya kenapa? Kalau misalnya terlalu besar, takutnya ularnya malah keluar gitu kan. Dengan ukuran. Ya kalau misalkan kecil, walaupun banyak ya, kenapa harus kecil gitu kan? Biar maksudnya kita sesuaikan lah biar maksimal gitu kan. Nah untuk kandang sendiri sebenarnya ini yang paling simpel mungkin untuk pemula bisa pakai ini, dan untuk breeding pun sebenarnya bisa pakai itu. Breeding bisa gitu kan. Kadang kan ada yang pakai kandang itu rak system gitu kan, ada yang pakai gini atau pakai vivarium gitu kan, atau kandang lainnya. Tapi yang paling simpel biasanya untuk para breeder apa segala macam, bahkan di US pun sama ya, pakai kandang-kandang seperti ini, pakai rak system gitu kan, dan alasnya pun ngoran biasanya. Nah jadi simpel. Kalau misalkan untuk pemula itu kandang tadi saya ulas lagi, jadi bisa pakai box donut kayak gini yang dilubangi, pakai alas koran, dan yang pasti ada wadah minum. Nah ini wadah minumnya kayak gini nih. Saya buka dulu deh. Ini ada blurnya sih? Ada. Oh ada ya? Di bawahnya itu kayaknya. Yang kecil itu. Nah ini wadah minumnya seperti ini. Bisa juga asbak. Jadi sebenarnya sih untuk wadah minum sendiri itu beragam ya. Itu terserah kalian gitu kan, mau pakai apa. Yang pasti wadah minum itu jangan wadah yang bisa gampang tumpah deh gitu kan. Karena kan ular kan nggak mungkin nggak nabrak atau gimana, nggak mungkin nggak nabrak maksudnya, nggak mungkin nggak mau diem gitu kan. Jadi pasti ular tuh pasti gerak aktif segala macam. Nah kalau misalkan wadahnya seperti ini, jadi nanti saya liatin deh. Jadi ini tuh nggak gampang tumpah ya, nggak gampang tumpah gitu kan. Dan wadah air tuh disesuaikan lagi. Biasanya sih ada wadah air yang emang bisa juga dipakai berendam. Karena sewaktu-waktu ular pun butuh berendam. Jadi dia tuh butuh untuk menyesuaikan suhu tubuhnya gitu kan. Ketika panas dia pasti berendam. Dan ketika akan shedding atau ganti kulit itu pasti berendam. Untuk kelembaban ya kan. Wadah minum udah simple. Nah untuk pakannya sendiri biasanya Galang kayak gimana sih Lang? Pakai mencit ya. Mencit itu apa sih? Tikus putih kan. Tikus putih sih biasanya disebutnya gitu kan. Tapi itu tikusnya biasanya ukuran dewasanya tuh nggak terlalu besar, biasanya 3 jari atau 2 jari 30 gram lah kalau di ini. Iya. Dan itu disesuaikan ya pasti kan sama ukuran si ularnya. Boleh kan biasa jadi kan kalau ular yang baru netas tuh kan biasanya yang pinggis ya, yang baru yang baru lahir gitu kan. Coba ngerokok dulu. Dan sesuaikan lagi kalau misalkan ukuran besar ya tikus juga harus agak besar. Tapi yang biasanya sih mencit ya. Ya gitu. Nah pakan selain tikus biasanya apa sih kalau konslet? Bisa juga cicak buat baby ya. Cicak. Bisa juga kepala ayam tapi lehernya doang sih biasanya. Atau bisa burung juga ya. Intinya sih dia pemakan daging gitu kan. Nah tinggal disesuaikan aja kita punyanya apa nih, misalkan bisa pakai burung gitu kan, atau bisa pakai tikus tadi kan. Intinya mamang-mulia kecil dan unggas gitu, dan bisa juga reptil lainnya, contohnya tadi cicak gitu kan. Tapi umumnya kalau di alam itu kan ya burung gitu. Ya burung sih. Pernah lihat di YouTube juga. Oh di YouTube ya pernah ada video gini makan burung ya. Makan burung. Nah untuk gini Lang, mungkin Galang lebih paham lah karena Galang berkecimpung langsung di konslet ini kan. Nah biasanya tuh kalau konslet dia usia dewasanya di umur berapa sih? Di usia buat breeding. Ya buat breeding 1,5 tahun bisa tuh, tapi untuk belajar doang itu. Tapi tergantung lagi ke bobot si. Oh ya harus diperhatikan ya. Tapi makan gitu. Nah untuk tadi enggak breeding. Nah tadi usia berapa? 1,5 tahun. Bisa ya. Atau bisa belajar lah gitu ya. Atau bagusnya sih mungkin di 2 tahun ya. 2 tahun. Nah tapi itu juga harus diperhatikan dari bobot ya, size atau bentuknya lah gitu kan. Dia siap atau enggak. Jadi kalau kurus itu nggak bisa juga ya. Mungkin kurang maksimal. Mungkin dia bisa kawin, tapi nanti yang dikhawatirkan mungkin di betinanya ya. Karena kasihannya gitu. Dan nanti mungkin akan berpengaruh lagi ke telurnya mungkin. Jadi kurang sehat telurnya gitu kan. Dan nanti mungkin di masa recovery-nya secara bertelur tuh akan menjadi PR yang sangat serius gitu kan. Karena kita harus benar-benar menyuplai makanan, nutrisi setelah dia melahirkan itu bertelur. Utamanya sih kalau saya menjelang mau dikawinin,
betina yang mau makan red dikasih red. Oh, dikasih red juga. Dikasih red. Oh, dia mau red juga berarti red sama. juga. Mungkin size-nya ya Size-nya. size red. Size rednya. Karena penting juga untuk red itu kan proteinnya juga tinggi. Oke. Lan, pertama kali pelihara ular kapan, Lan? 2020 lah. Oke. Cut 5 cut jangan mati lagi. Nah, apa namanya? Pengalaman selama pemelihara Holstein ini atau CS ini bisa disebut CS sih gitu kan. CS ini gimana sih, Lang? Asik gak sih sebenarnya? Sangat asik. Asik banget ya. Asik banget. Soalnya dia pengalaman saya belum pernah gitu ngigit cara apa nyabik gitu. Oh iya. Emang gigitannya juga cuman nggak serius gitu, ya, kalau nggak biasa lah gitu. Itu kan juga karena salah sasaran harus tikus gitu malah tangan gitu. Itu doang sih. Paling ya luka-luka lecet biasa kan, nggak serius. Nggak lecet padahal. Oh enggak. Cuman gitu-gituin darah udah beres. Iya. Tapi ya intinya sih gitu ya. Walaupun CS ini emang friendly, tapi tetap aja lah ada itu. Tapi itu merupakan hal wajar gitu kan. Satwa liar dan apa ya? Dan itu pun ada saat-saat tertentu. Jadi nggak mungkin CS ini nggak ada istilah apa ya tiba-tiba nyerang gitu, nggak ada kan. Berarti kan tadi kan karena salah gigit mungkin ya kan. Harusnya gigit tikus malah gigit tangan kita gitu kan. Ya saya itu juga sebelum ada apa namanya capitan tuh. Oh ya, klaim atau kerontang gitu ya, kan. sebelum ada itu kan pakai tangan langsung tuh. Oh ya. Setelah ada itu sih ya sebenarnya aman. Oke. Iya, seperti itu kan. Nah, mungkin ini saya pengen kasih tahu CS itu seperti apa. Ini saya buka dulu ya. Yang gede aja ya. Nah, yang pertama rokoknya kita simpan dulu biar ularnya aman. Kopinya juga di ini dulu. Oke. Nah, ini ular ini. Cantik kan? Ini kelainan kan, Lang? Kelainan ya? Apa nih morphnya? Snow. Oh, Snow. Snow itu albino ya? Albino. Oke, ini morphnya Snow atau albino ya. Jadi nama lainnya tuh Snow gitu kan. Jadi albino dia matanya merah, warnanya dia kayak gini, putih kayak gini. Nih lihat nih. Nah, ini yang agak kuningnya ada lagi yang lebih bersihnya itu. Lebih bersih. Putih Oh banget. iya. Oh berarti di Snow pun di basic Snow itu macam-macam ya, beragam. Ke ghostnya gitu kalau nggak salah nama morphnya itu ghost. Oke. Kurang lebih seperti itu. Jadi asli ini asik banget. Nah lihat, dia nggak ada nyerang atau agresif apa kan. Jadi benar-benar friendly ya. Keren. Ini apa nih seksnya? Apa kelaminnya? Itu betina. Oh ini betina ya. Itu yang kemarin bertelur. Jadi ini udah ukuran dewasa kan? Udah dewasa. Jadi ukuran dewasanya seperti ini. Jadi udah masuk. Tapi masih bisa besar lagi ya? Besar lagi, bisa dipush lagi lah. Oh iya. Biasanya maksimal size berapa sih? 3 jari bisa. Enggak, maksudnya panjangnya nggak lebih dari 1,5 meter. Oh 1,5 meter. Jadi bisa lah tembus segitu ya. Tapi jarang banget biasanya. Tapi ukuran segini pun udah jadi ukuran dewasa ya, udah bisa breeding ya. Oke. Keren. Pernah dengar itu 2 meter ada gitu. Oh ada 2 meter juga ya? Biasanya bule sih ya. Bule nggak tahu itu makannya apaan. Ini makan anak babi. Kayaknya sih itu di pushnya emang benar. Jadi kalau untuk pakan apa? Oh iya, dia berapa hari sekali sih kalau makan? Bagusnya itu seminggu sekali. Kalau lagi biasa aja lah, nggak ada target. Tapi kalau untuk target breeding ya bisa seminggu 2 kali gitu. Tapi disesuaikan juga ketika dia pup berapa hari baru kasih makan. Oh iya, jadi jadi gitu. patokannya tuh pup dulu ya. Oh iya, dan ini biasanya ini tips buat kalian. Jadi kalau ular saya simpan lagi ya. Jadi kalau misalkan apa namanya? Ular setelah habis baru makan gitu kan, itu 1 sampai 2 hari itu biasa, itu jangan kita langsung pegang, jangan langsung handle karena itu dikhawatirkan nanti muntah lagi gitu kan, karena pencernaan ular itu ya apa ya cukup lambat dan bisa dikatakan buruk, berbeda dengan manusia gitu kan, atau hewan lainnya gitu lah. Jadi untuk di waktu tersebut kita jangan handle sama sekali. Jadi mungkin setelah 3 atau 4 hari baru bisa. Atau mungkin setelah pup, karena Holstein ini cepat banget ya pupnya, beda sama ular-ular lain. Nah jadi tadi setelah pup baru kita bisa kasih makan lagi kan gitu. Untuk push juga misalnya kita pengen cepat-cepat besar gitu, si pakan itu walaupun kita ngasih seminggu 2 kali tapi tidak teratur, itu nggak bakalan apa ya istilahnya, jarang lah orang yang bisa ngejar target keukuran gitu. Tapi kalau misalnya kita seminggu sekali gitu ya, tapi teratur setiap Senin atau setiap Kamis gitu,
yang penting teratur, continue, ya itu bisa buat pembesaran. Oh iya iya, oke. Siap. Dan apa ya? Kata lah. Ada. Pohode ya, pohode. Kayak telepon nih kayak head deh. Mungkin bae cuma ngebahas ieu non anu inkubator jeung Oh, udah kayak baik. Oh iya. Oke, lanjut lagi. Nih Lang, ini kan bukan asli dari Indo ya Lang. Iya. Nah, sebenarnya kalau di CS sendiri atau di ular jagung ini ada apa ya? Ada perawatan, bukan perawatan ya, jadi lebih ke perlakuan khusus gak sih? Atau misalkan kayak suhunya seberapa, kelembaban gitu, ada nggak sih sebenarnya? Alhamdulillah yang di saya gitu ya udah beberapa kali ganti tempat gitu. Dia penyesuaiannya cepat gitu. Dia makan juga lancar, terus berak lancar gitu. Alhamdulillah untuk penyesuaian suhu di Indonesia gitu, khususnya di tempat saya di Kuningan nih. Kelembabannya di sini kan tinggi. Terus untuk suhu juga di sini 22 sampai 25 gitu. Oh berarti kelembaban juga tinggi. Sejauh ini Galang tuh hanya memanfaatkan ruangan. suhu ruangan atau alam mungkin ya. Iya. Nggak ada kayak biasanya kan ada pemanas atau apa gitu, nggak ada berarti. Nggak ada. Berarti konstek ini emang cukup apa ya? Ya itu bisa dikatakan Iya, paling mudah paling mungkin mudah. ya. Jadi nggak rewel, mungkin karena udah lama di captivity juga. Jadi dia udah penyesuaian dengan udah beradaptasi lah gitu, ibaratkan dengan suhu lingkungan yang ada di Indonesia, khususnya di kota ini gitu kan. Di kota ini emang cukup dingin juga sih emang. Yang penting sih untuk kesehatan ular itu ya kebersihannya doang. Oh iya, harus rajin ya kan. Iya sih. Mungkin itu aja sih sekilas apa namanya pengenalan Coldstack ini gitu kan. Nanti mungkin lebih lanjutnya bisa dilanjut lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Ya kalau kalian berkenan silahkan subscribe lah. Syukur-syukur bisa di-share, bisa di-like juga. Iya, jadi biar saya dan Galang ini bisa berkarya terus gitu kan. Dan ya pasti sih tetap berkarya walaupun gak ada subscriber, gak apa-apa deh. Tapi kalau kalian berkenan silahkan subscribe dan bagikan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam darah dingin.